Pada zaman dahulu kala, dewa menciptakan umat manusia lalu menciptakan penyihir. Sang dewa memberikan kekuatan pada para penyihir dengan tujuan untuk menuntun manusia dan melindungi manusia yang lemah. Atas dasar tersebut, para penyihir bersumpah akan melindungi manusia. Namun apa yang terjadi di zaman sekarang, manusia kini sudah tidak membutuhkan para penyihir. Naasnya, para penyihir kini diburu dan dibunuh. Ya, inilah Hametsu no Oukoku. Yo hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Ultra akan menceritakan sebuah anime yang berjudul Hametsu no Oukoku, rilis di bulan Oktober 2023 alias anime baru. Ya, anime ini mengisahkan seorang bocah yang ingin balas dendam terhadap manusia yang telah memburu dan membunuh para penyihir. Lebih jelasnya, si bocah ini ingin membalas dendam atas kematian seorang penyihir yang telah mengasuhnya selama ini. Gimana, penasaran? Penasaran gak? Beneran penasaran? Ya udah, kita langsung gaskan saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Ya, cerita berfokus pada seorang bocah bernama Adonis. Adonis di sini merupakan manusia yang diasuh sekaligus murid dari seorang penyihir bernama Clue Morgan. Ya, Clue di sini merupakan sang penyihir es terkuat. Saat ini mereka berdua sedang melakukan perjalanan menuju perbatasan. Tapi ketika Adonis menggunakan Google Map di ponselnya, Clue langsung marah-marah. Itu karena keberadaan mereka berdua akan diketahui oleh pihak Kekaisaran Redia yang sedang memburu para penyihir di dunia ini. Sontak Adonis menjelaskan bahwa ponselnya itu merupakan ciptaannya menggunakan sihir pemanggilan, yang dimana keberadaannya saat ini tidak bisa dilacak oleh mereka. Lalu ketika Adonis bilang Clue ketinggalan zaman, langsung digotoklah dia. Ya, lanjut. Tiba-tiba Adonis bertanya, kenapa kita harus lari? Sontak Clue menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang penyihir. Maka dari itu untuk saat ini Clue ingin menjauh dari manusia dan berharap di perbatasan nanti Clue dan Adonis bisa hidup dengan damai dan bahagia bersama para manusia yang mentoleransi seorang penyihir. Ya, di sini Adonis terheran melihat sikap Clue yang tidak merasa frustasi sedikit pun. Adonis sangat membenci Kekaisaran Erdia dan dirinya lebih memilih untuk memusnahkan mereka dengan sihir daripada lari seperti ini. Lalu tak berlangsung lama, tiba-tiba datang para prajurit dari Kekaisaran Erdia. Adonis sangat murka ingin membunuh mereka semua, namun Clue menghalanginya. Biar Clue saja yang akan mengatasi mereka. Ya, dalam sekejap mereka semua langsung dimusnahkan. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di istana Kekaisaran Erdia, kita diperlihatkan bebenguk sang kaisar ke-23 bernama ACP Goethe. Ya, ACP di sini sangat kesal dengan anak buahnya yang telah meloloskan sang penyihir es. Namun ACP tetap santuy karena sang penyihir es takkan mungkin bisa kabur darinya. Kembali pada Adonis, terlihat Adonis begitu kesal dengan sikap Clue yang melarangnya untuk membunuh manusia. Adonis bertanya buat apa dirinya belajar sihir jika tidak boleh dipergunakan. Lantas Clue memberitahu bahwa Adonis belum cukup berpengalaman soal sihir. Lalu tiba-tiba, ya, untuk membuktikan bahwa dirinya layak, Adonis menciptakan sebuah pedang raksasa. Namun di sini Adonis mulai sadar bahwa Clue tidak menginginkan Adonis yang merupakan manusia membunuh sesama manusia. Menurut Adonis, Clue di sini terlalu baik. Adonis takkan sanggup jika melihat Clue teraniaya, dan jika begitu terus Adonis takkan mungkin bisa melindungi Clue. Sontak Clue langsung memeluk mengerti apa yang dirasakan Adonis. Lalu tak berlangsung lama, tiba-tiba, ya, muncul sebuah energi tapi bukan sihir, melainkan sebuah teknologi ciptaan manusia lewat satelit yang bisa memindahkan benda padat ke suatu tempat. Lebih tepatnya manusia telah menciptakan sebuah alat yang mampu menteleport manusia. 全モジュールアクティブ。
Sementara itu di sisi lain ACP tengah sibuk berceramah pada umatnya, di mana para penyihir selama ini telah melindungi umat manusia dari berbagai bencana dengan sihir, sehingga manusia bergantung, menghormati, bahkan takut pada para penyihir. ACP menyatakan bahwa dunia ini tidak adil, itu karena hanya para penyihir yang diberi kekuatan melampaui manusia, sehingga manusia dipandang lemah. Ya, demi harga diri kini manusia telah menciptakan kekuatannya sendiri, yaitu suatu teknologi yang canggih berupa pesawat dan kereta api yang akan memperluas pergerakan antar kota, bahkan menciptakan sebuah telepon. Sekali lagi ACP menyatakan bahwa manusia tidaklah lemah. Dengan teknologinya manusia dapat membentuk dan mengontrol dunia ini, dalam artian sudah tidak lagi membutuhkan penyihir. Maka dari itu sudah saatnya manusia menunjukkan siapa penguasa terkuat di dunia ini. Kumaha barudak? Tak berlangsung lama tiba-tiba muncul Clue dan Adonis yang telah diteleport. Jelas Adonis dan Clue sangat terkejut dengan kejadian ini dipertontonkan tepat di hadapan ribuan manusia. Lalu ketika melihat ACP, Adonis ingin menyerang namun langsung ditangkap oleh para penjaga. Jelas hal tersebut membuat Clue murka, menyuruh ACP untuk membebaskan Adonis jika menghargai nyawa seluruh manusia yang ada di sini. Ya, di sini sebenarnya Clue masih bertindak sabar karena jika menghancurkan umat manusia, maka Adonis yang merupakan manusia takkan lagi punya tempat untuk pulang. Namun tiba-tiba ya, sungguh tidak disangka manusia telah menciptakan sains berupa perangkat penghapus sihir. Adonis terus berusaha menciptakan sihir untuk menolong Clue namun tidak bisa. Perlahan ACP menghampiri Clue dan tepat di hadapan ribuan manusia ACP mempermalukan Clue. Lalu ketika ACP menyuruh anak buahnya untuk membunuh Adonis, sontak Clue bersujud memohon untuk membebaskan Adonis yang merupakan manusia, yang sudah jelas-jelas tidak terlibat dengan urusan pembasmian penyihir. Clue bercerita bahwa Adonis hanyalah seorang anak miskin yang dipungut dari jalanan. Sambil menangis, Clue memohon pengampunan. Sontak Adonis murka sambil menangis menuliskan mantra-mantra sihir namun tetap saja tidak aktif. Dan untuk yang terakhir kalinya, Clue mengucapkan terima kasih dan sangat mencintai Adonis. Ya, tepat di hadapan ribuan manusia, Clue dibunuh dengan cara yang sadis dan hal tersebut membuat Adonis murka semurka-murkanya. Tak sampai di situ, tepat di hadapan Adonis, Clue langsung Ya, kejadian tersebut akan menjadi bekas luka yang tak pernah hilang. Sang dewa pernah berkata bahwa manusia adalah sosok makhluk yang penakut. Maka dari itu para penyihir disuruh untuk melindungi manusia dan berteman, hidup dengan damai bersama manusia. Dan jika saling membenci, maka kegelapan dan kekacauan akan menyelimuti dunia ini. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Di ibu kota kekaisaran Redia, lebih tepatnya kota New Nightmare, kita diperlihatkan kamp pengasingan dan kekacauan, lebih jelasnya sebuah penjara para tahanan ciwi-ciwi. Lalu kita pun diperlihatkan ada yang bertengkar memperebutkan satu buah roti. Doroka yang cantik dan baik hati ini memberikan rotinya agar mereka tidak rebutan lagi. Lalu Ana yang merupakan temannya komplain dengan kelakuan Doroka yang terlalu baik. Tiba-tiba Ana merasa gelisah dengan kemajuan teknologi manusia malah menyengsarakan manusia, yang dimana saat ini para manusia malah saling berperang. Lalu mana janji mereka yang akan memberikan kebahagiaan setelah para penyihir dilenyapkan? Lantas Doroka mencoba menghibur Ana dengan sebuah boneka tangan, memperagakan seorang pahlawan yang akan datang menyelamatkan. Tak lama penjaga pun datang memanggil seorang tawanan bernomor 218. Sungguh tidak disangka nomor tersebut merupakan Ana. Lagi-lagi Doroka berperilaku baik, maju ke depan menukar nomornya dengan Ana. Ya, saat ini Doroka tengah dihadapkan pada kepala sipir bernama Acuy. Jelas Acuy di sini sangat senang melihat Doroka yang cantik cocok untuk melayani para kadal beringas. Sontak Acuy menyuruh Doroka untuk membuka cangkangnya dan si Acuy ini akan mempromosikan Doroka dengan harga yang tinggi. Acuy menegaskan bahwa semua ini sebagai terima kasih pada kekaisaran Erdia yang telah menciptakan kemajuan manusia. Langsung selfie lah mereka berdua. Lalu tiba-tiba
Ya, Doroka berhasil kabur sambil membawa ponsel si Acuy. Sambil main kejar-kejaran, Doroka berusaha membuka password handphone si Acuy. Tapi beberapa kali dicoba tetap salah. Lalu ketika Doroka meniru gaya bicaranya si Acuy, akhirnya passwordnya terbuka. Alhasil kini Doroka membuka kunci pintu semua sel, dan hal tersebut membuat situasi menjadi kacau. Ya, saat ini Doroka telah sampai di depan sebuah pintu. Dengan ponselnya Doroka membuka pintu tersebut. Lalu tak lama datang para petugas. Namun untungnya saat ini semua pintu telah dibuka oleh Doroka. Bahkan berhasil membuka sebuah tabung yang ada di hadapannya. Ya, ternyata orang yang ada di dalam tabung tersebut merupakan Adonis. Satu persatu para penjaga dibantai dengan mudah. Kemudian Doroka ketakutan ketika Adonis datang menghampiri. Untungnya Doroka di sini tidak dibunuh melainkan dihancurkan borgol yang mengikatnya. Ya, saat ini camp pengasingan nampak kacau di mana pintu blok 1 sampai blok 6 telah terbuka. Alhasil para penjaga kerepotan mengejar para tahanan yang kabur. Sementara itu di gedung kantor Biro Keamanan Nasional, kita singkat saja BKM, sang direktur eksekutif bernama Yamato menugaskan Egghead untuk mengatasi permasalahan ini sekaligus menangkap tahanan yang dianggap bahaya, yaitu Adonis. Ya, Yuki yang merupakan asisten sekaligus adik dari Yamato tidak menyukai sikap si Egghead yang selengehan terhadap atasan. Namun menurut Yamato itu tidak apa-apa karena Egghead adalah pasukan yang berguna. Sementara itu, si Acuy terpanik melihat keadaan ini yang akan menjadikan dirinya bermasalah terhadap atasan alias akan dieksekusi. Itu karena telah lalai dalam pekerjaannya yang telah meloloskan Adonis si murid penyihir. Bahkan pena sihir telah diambil oleh Adonis. Lalu bagaimana dengan keadaan Adonis saat ini? Ya, tepat di atas gedung layaknya Spider-Man, Adonis mulai menulis mantra sihir bukan untuk melompat atau gelantungan, melainkan Adonis menciptakan sebuah sihir pemanggilan berupa memperbesar peluru. Ya, saat inilah waktunya bagi Adonis untuk menghancurkan seluruh umat manusia. Rau. Sementara itu di sisi lain, Egghead telah sampai di camp pengasingan. Sungguh kejamnya Egghead membunuh semua tahanan yang tersisa di sini. Namun ia tidak menemukan sosok tahanan laki-laki yang dicarinya, yaitu Adonis. Dan parahnya, Egghead di sini membunuh para penjaga termasuk si Acuy. Di sisi lain lagi kita diperlihatkan Doroka yang menyesal telah membebaskan Adonis yang dipenuhi dendam. Kembali pada Adonis terheran memandangi kecanggihan dan kemajuan kota saat ini. Adonis berpikir bahwa tingkah lakunya saat ini pasti akan ditentang atau dilarang oleh Clue, yang dimana Clue pasti mengatakan bahwa balas dendam itu bukanlah hal yang baik. Ya, meski 10 tahun telah berlalu, Adonis takkan pernah melupakan tatapan mata, suara, dan perkataan Clue. Bahkan Adonis takkan pernah lupa kata-kata terakhir dari Clue yang sempat tidak terucap. Kemudian Adonis menciptakan sebuah raksasa untuk mengobrak-abrik ibu kota ini. Sementara itu di sisi lain, Pak Polisi terheran melihat sopir oleng yang menubruk kantornya. Dikira sedang mabuk mengatakan ada raksasa di luar, namun ketika dicek ternyata benar. Sementara itu di kantor BKM, Rariwuh melaporkan kondisi saat ini mengenai raksasa yang mulai menghampiri gedung BKM. Lantas Yamato menyuruh bawahannya untuk mempersiapkan serangan udara dan darat. Menurut info terbaru, Adonis telah mengambil pena sihir. Itu artinya raksasa tersebut merupakan sihir, bukan mesin tempur ciptaan negara tetangga. Alhasil Yamato menyuruh bawahannya untuk mempersiapkan penekanan foton sihir, atau lebih tepatnya mesin penghapus sihir yang disebut DAM. Akan tetapi DAM tersebut sudah lama tidak terpakai selama 10 tahun. Apakah masih bisa bekerja? Lantas Yamato menyuruh Yuki untuk mengeceknya. Sementara itu, para tank baja sudah siap untuk menyerang. Namun apa yang terjadi setiap serangan tidak ada yang kena satupun. Ya, ternyata Adonis telah mempersiapkan sebuah sihir pembelot yang dimana serangan dari tank baja akan auto meleset. Sontak gedung langsung ditampol, auto menyapu para tank baja.
Ya, sebelum kita lanjut, kita pun dijelaskan apa yang terjadi pada diri Adonis. Ternyata selama 10 tahun di dalam lubang, Adonis diberikan sebuah simulasi lewat jaringan otak demi meneliti kenapa bisa seorang manusia menggunakan sihir. Ya, ternyata Adonis merupakan murid berbakat yang bisa menguasai mekanisme pena sihir yang nampak seperti mengonversi dalam wujud ekspresi matematika. Aduh, liur aing mah. Ya, intinya mah semua ini terjadi berkat guru yang hebat, yaitu Clue. Saat ini Adonis akan membunuh para umat manusia yang telah menikmati hasil keuntungan dari pembasmian para penyihir, lebih tepatnya mata dibayar mata. Sementara itu Eckhart yang mengintai mulai melapor pada Yamato mengenai posisi Adonis yang berada di telapak tangan raksasa. Sontak Yamato langsung menyuruh angkatan udara untuk menghujani lengan raksasa tersebut dengan rudal. Ketika kekacauan semakin kacau, ada bocil menangisi ibunya. Lalu ketika akan ketiban reruntuhan, ya, dengan gercep Doroka menyelamatkan si bocil, lalu menyuruh si bocil untuk berlindung. Lantas Doroka langsung pergi untuk menghentikan kelakuan Adonis. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di dalam istana Kekaisaran Erdia, kita pun diperlihatkan kembali bebenguk si ACP. Ya, ternyata saat ini si ACP sedang sekarat terjangkit sebuah penyakit yang mematikan. Menurut ACP, mungkin inilah balasan dari sang dewa atas kelakuan ACP yang telah membantai para penyihir. Namun ACP di sini tidak menyesal, tetap yakin dengan tindakannya adalah hal yang benar demi kemajuan umat manusia. Kembali pada Adonis yang terjatuh akibat hujan rudal. Meski begitu, Adonis tetap santuy membantai para prajurit yang ingin menangkapnya. Lalu ketika akan membunuh satu orang lagi, Doroka datang menghentikan Adonis. Doroka berkata bahwa Adonis telah banyak membunuh para manusia yang tak bersalah. Akan tetapi Adonis tetap membunuh. Ya, Adonis di sini tertawa mentertawakan perkataan yang membunuh manusia tak bersalah. Lantas Adonis menyimpulkan bahwa tujuan yang sederhananya yaitu membunuh seluruh umat manusia di dunia ini, bukan hanya di dalam Kekaisaran Erdia. Sontak Adonis marah-marah ketika Doroka mengucap nama Clue. Adonis mengira bahwa Doroka adalah komplotan manusia yang licik ingin mengecoh mental Adonis dan menunggu bantuan. Namun apa yang terjadi, Doroka menunjukkan sihirnya, yang artinya Doroka di sini adalah seorang penyihir. Sontak Adonis makin marah kenapa Doroka yang merupakan penyihir tidak membantu menyelamatkan Clue waktu itu. Doroka menjawab bahwa dirinya di waktu itu sangat frustasi. Kemudian Adonis pun mulai luluh ketika Doroka mengatakan bahwa Clue bisa dihidupkan kembali. Tapi itu bohong. Malahan di sini Adonis makin murka dengan kelakuan Doroka yang main-main terhadap Clue. Sontak Doroka memberitahu bahwa dirinya menyelinap ke negara ini bertujuan untuk menyelamatkan Adonis hanya demi menghidupkan kembali Clue, si penyihir terhebat. Dan untuk melakukan hal itu Doroka membutuhkan ingatan Adonis tentang Clue. Ya, meski begitu Adonis tetap tidak percaya. Akan tetapi ketika melihat senyum pasrah dari Doroka yang nampak mirip dengan Clue, sontak Adonis langsung tak kuasa menahan kesedihannya. Sambil berlinang air mata, Adonis bertanya apakah benar Clue bisa dihidupkan kembali. Lantas Doroka langsung mengulurkan tangan sambil menjawab bisa. Namun apa yang terjadi? Ya, kita pun langsung di flashback pada masa lalu dari Doroka, di mana 10 tahun yang lalu sebuah desa yang dihuni oleh para penyihir dibakar habis. Bahkan para penyihir dibantai satu persatu tepat di hadapan Doroka. Untungnya di sini Doroka masih diabaikan oleh pasukan Erdia. Namun di sini Doroka terheran kenapa manusia menyerang para penyihir. Padahal Doroka dan rekan-rekannya datang dari jauh hanya untuk menyembuhkan warga di sini dan para penyihir tidak bisa melawan. Itu karena para manusia menggunakan sebuah alat yaitu DAM alias penghilang sihir. Tante Mia menyuruh Doroka untuk melarikan diri dan laporkan semua kejadian ini pada Ophelia. Akan tetapi Doroka tidak mau meninggalkan Tante Mia sendirian. Lantas untuk menghibur dan memberi semangat, Tante Mia berbicara menggunakan sebuah boneka tangan. Alhasil Doroka pun langsung lari meski harus menahan air matanya yang tak berhenti mengalir. Dan saat ini Doroka harus menemui ajalnya di hadapan Adonis. Lalu ketika Doroka membisikkan sesuatu, tiba-tiba ya, Doroka langsung dieksekusi oleh sang sniper yaitu Eckhart. Adonis di sini begitu kesal karena yang dibisikkan oleh Doroka hanyalah hidupkan kembali Clue. Lantas ketika para pasukan Erdia mulai menyerang, Adonis membuat sebuah mantra pelindung yang tak bisa ditembus oleh peluru. Kemudian semua peluru yang menempel langsung dibayar kontan. Sementara itu Eckhart sudah bersiap membidik Adonis dengan snipernya.
Ya, dengan mudah Adonis menangkis serangan dari Egghead dan lagi-lagi peluru yang menempel langsung dibayar kontan. Namun kali ini Adonis memberikan sebuah bonus, yaitu peluru yang membesar dan membekah. Kemudian Adonis terus menggerutu akan membiarkan manusia bersenang-senang setelah kematian Clue, dan Adonis berjanji akan membantai manusia. Perlahan Adonis menghampiri satu pasukan yang tersisa berkepala botak. Sementara itu di sisi lain, Yuki telah sampai di ruang bawah tanah, lebih tepatnya di depan alat penekan poton sihir atau DAM. Di sini Yuki sangat senang sebagai adik Yamato akhirnya bisa berguna untuk negeri. Akan tetapi para peneliti di sini menolak untuk mengaktifkan poton sihir, terutama orang ini yang bernama Teta Samantha. Lantas Teta menjelaskan pada Yamato melalui handphone milik Yuki. Sambil udut sebat, Teta memberitahu bahwa kami para sains dari Erdia masih tidak memahami perihal partikel yang dihasilkan dari poton sihir. Lebih tepatnya sebuah penyakit disfungsi manusia, di mana 10 tahun yang lalu banyak para pasukan yang terkena penyakit akibat partikel yang dihasilkan poton sihir. Mungkin lebih jelasnya mesin ini akan membunuh sel di dalam diri manusia. Ya, semua ini sengaja dirahasiakan demi kemajuan manusia. Bahkan Kekaisaran Erdia pun merahasiakan perihal bumi yang telah tercemar penyakit. Dan gawatnya, kini para penyihir yang bisa memulihkan lingkungan ini sudah tiada. Dalam artian alam ini akan segera berakhir. Teta memberitahu bahwa si ACP yang sedang sakit saat ini merupakan akibat selalu dekat dengan mesin poton sihir ini. Tiba-tiba Yuki yang ingin menjadi sosok yang berguna di mata Yamato langsung susuruduk mengaktifkan mesin poton sihir. Sontak Teta menyuruh yang lainnya untuk menjauh, sedangkan Teta akan menghentikan Yuki, namun semuanya sudah terlambat. Ya, alhasil kini sihir milik Adonis langsung menghilang. Sementara Yuki saat ini terkena tekanan hingga sekarat akibat mesin tersebut. Dan untungnya Teta berhasil mematikan mesin tersebut. Sontak Teta langsung membentak Yamato untuk tidak bergantung pada mesin ini hanya karena melawan satu bocah sihir. Teta menegaskan bahwa Kekaisaran Erdia sangatlah kuat, takkan mungkin bisa dikalahkan. Alhasil Yamato menyuruh pasukannya untuk menyerang sekuat tenaga. Lalu tiba-tiba ada satu pasukan Ciwi susuruduk maju ke depan mengambil kesempatan ketika Adonis akan mengambil pena sihirnya, dan beginilah yang terjadi. Ya, sungguh tidak disangka sang MC kita telah berhasil dibunuh. Disinilah Yamato semakin pede bahwa Kekaisaran Erdia memanglah kuat, takkan mungkin bisa dikalahkan. Sementara itu di sisi lain, Teta dan Yuki langsung digotong untuk mendapatkan perawatan khusus. Akibat kejadian ini banyak korban yang meninggal dan banyak orang yang menangis karena kehilangan keluarganya. Dan seperti biasa setelah sukses membunuh Adonis yang merupakan manusia dianggap penyihir terakhir, ACP mulai berpidato pada seluruh warga kota, di mana Adonis sang tahanan jangka panjang alias manusia yang dianggap penyihir terakhir dinyatakan telah mati. Lantas ACP mulai membanggakan kekuatan sainsnya yang sudah menjadi puncak dari dunia ini, di mana dewa telah mati dan yang menjadi dewa saat ini yaitu Kekaisaran Erdia. Ya, pidato tersebut tersebar luas melalui jaringan internet dan sedang ditonton oleh sosok murid Ciwi ini yang entah siapa namanya, kita namai saja Neng Lala. Pak guru di sini menyemangati murid-muridnya untuk terus maju meski banyak siswa yang telah meninggal. Lalu kemudian ada salah satu siswa bertanya, kenapa ada manusia alias Adonis membela para penyihir? Pak guru menjawab mungkin si Adonis itu telah dicuci otaknya. Lalu ketika jam pelajaran telah selesai, Neng Lala dihampiri siswa Ciwi. Ya, si Ciwi ini terus menekan Lala bahwa perlakuan Lala terlihat olehnya. Jelas Lala di sini merasa jengkel tidak mau diusir. Kemudian Lala pergi ke tempat bela sungkawa untuk orang-orang yang telah meninggal, terutama Takuma. Ternyata obrolan si Ciwi yang tadi membicarakan soal kelakuan Lala yang rela meninggalkan sang pacar alias Takuma ketika tertindih reruntuhan. Ya, Lala di sini hanya bisa meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya telah bertindak jahat. Tapi di sini Lala telah berhasil memotret Adonis dan Lala di sini sangat menyukai Adonis yang nampak keren dan ganteng memiliki sebuah sihir. Lalu tiba-tiba Lala dikagetkan dengan sosok cowok yang ikut melihat foto Adonis dan yang digawatkan di sini si cowok ini merupakan badan pemerintahan Kekaisaran Erdia. Ya, si cowok ini bilang tidak apa-apa dan tidak usah menghapus foto tersebut. Namun si cowok ini memperingatkan untuk tidak bilang pada siapapun. Alhasil Lala pun pamit pergi. Lalu kemudian si cowok ini pun mulai menelpon anak buahnya untuk mengeksekusi si Lala yang dianggap sebagai pengkhianat Erdia. Ternyata orang yang diteleponnya itu merupakan orang penting di Erdia, yaitu bagian penyelidik bernama Charmy. Dan saat ini Charmy tengah meneliti tubuh Adonis yang dinyatakan palsu. Waduh.
Lalu di mana dan bagaimana keadaan Adonis saat ini? Ya, terlihat Adonis meronta-ronta kesakitan dan sedang dirawat oleh sejumlah cewek. Dan yang paling mengejutkan di sini muncullah sosok yang paling ditunggu, yaitu penyihir Ophelia. Lantas untuk menenangkan Adonis, Ophelia menggunakan sihir memunculkan kenangan-kenangan bersama Chloe. Ya, ternyata semua orang yang ada di sini merupakan penyihir. Kemudian kita pun diperlihatkan kejadian yang sebenarnya terhadap Adonis. Ternyata sosok prajurit yang membunuh Adonis merupakan seorang penyihir bernama Ana alias temannya Doroka yang menyamar menjadi prajurit Erdia. Dan Ana di sini memiliki sihir duplikat, menduplikasi tubuh Adonis sehingga yang dibunuhnya merupakan tubuh orang lain agar Adonis dianggap mati oleh kekaisaran Erdia. Kemudian Adonis dibalut dengan sebuah perban lalu dikirim ke langit. Dan proses pemindahan tersebut membuat Adonis kesakitan. Sontak Ophelia langsung memeluk dan berterima kasih pada Adonis karena telah bertarung demi bangsa penyihir. Akan tetapi Adonis malah menunjukkan tatapan yang tajam terhadap para penyihir yang ada di sini. Setelah itu Adonis dibawa berkeliling menggunakan kursi roda. Terlihat para penyihir begitu bahagia menikmati hidupnya di sini. Tak lama dua penyihir Ciwi menyambut Adonis lalu membicarakan sosok Chloe yang baik hati dan sangat disayangi oleh para penyihir di sini. Jelas Adonis sangat senang mendengar hal tersebut. Kemudian Adonis dibawa menghadap Ophelia. Adonis di sini ingin turun dari kursi rodanya. Namun Ophelia melarang, itu karena Adonis masih sakit dan lemah akibat proses pemindahan dari bumi sampai ke negeri penyihir ini. Lantas Ophelia membicarakan sosok Chloe. Ophelia menjelaskan bahwa Chloe merupakan seorang penyihir yang lebih kuat, pintar, ceria, dan baik dibandingkan para penyihir lainnya. Namun sayang Chloe diusir dari negeri penyihir. Sontak Adonis menjawab bahwa Chloe diusir hanya karena telah mengajarkan sihir terhadap manusia, yaitu Adonis. Sontak Ophelia menjelaskan bahwa sihir merupakan sebuah jiwa bagi para penyihir, dan sihir menggambarkan sebuah persahabatan dan kebaktian yang diberikan oleh sang dewa untuk memimpin manusia. Maka dari itu sihir bukanlah hal yang harus diajarkan pada manusia. Ketika itu para penyihir memohon pada Chloe untuk kembali dan mengabaikan Adonis. Namun Chloe hanya memberikan jawaban, yaitu maaf. Sontak lagi-lagi Adonis menunjukkan tatapan yang tajam. Lalu ketika Ophelia menunjukkan pena sihir, sontak Adonis bangkit dari kursi rodanya meminta Ophelia untuk mengembalikannya. Ya, Ophelia pun langsung memberikan pena sihir tersebut. Terlihat Adonis begitu senang memeluknya dengan erat karena benda tersebut adalah satu-satunya peninggalan Chloe yang dibuat khusus untuk Adonis. Lantas Adonis bertanya apakah Ophelia benar-benar bisa menghidupkan kembali Chloe. Ophelia hanya menjawab bahwa para penyihir bukanlah pembohong. Jelas hal tersebut membuat Adonis senang. Lalu ketika melihat ke atas, Adonis terkejut melihat planet bumi yang nampak di matanya. Ternyata negeri penyihir ini berada di luar jangkauan manusia, lebih tepatnya berada di luar angkasa, yaitu di bulan. Dan ternyata 10 tahun yang lalu para penyihir melarikan diri ke tempat ini sebagai negeri penyihir yang baru dan diberi nama Lunamilia. Kemudian Adonis diperlihatkan sebuah makam para penyihir yang telah gugur. Lantas Ophelia menjelaskan bahwa manusia telah menunjukkan sifat aslinya setelah menemukan sains yang mereka ciptakan. Dan manusia merupakan makhluk yang penakut sehingga selalu takut akan masa depannya. Manusia juga sering sekali dikendalikan oleh perasaan, yang dimana sesuatu yang paling gelap adalah saat sebelum fajar, lalu akan terang ketika fajar telah tiba. Ibarat cinta yang memiliki kebalikan, yaitu benci. Maka dari itu Raja Manusia mempercayai bahwa perasaan tersebut merupakan sebagai penyihir yang akan merusak manusia. Bang, serius bang, gue nggak ngerti bang. Sama gue juga bingung. Lo kok gitu sih bang? Duh, gimana ya? Ya pokoknya mah yang gue tangkap, manusia itu memiliki rasa takut, makanya menciptakan sebuah sains agar tidak bergantung lagi pada para penyihir. Seperti halnya penjelasan manusia yang selalu dikendalikan oleh perasaan, yang dimana cinta dan perlindungan dari para penyihir malah dibalas dengan benci, karena rasa takut dari manusia itu sendiri. Oh gitu bang. Ya itu mah cuman asumsiku sih. Ya pokoknya mah kita lanjut dulu ya. Nah setelah itu Adonis ditunjukkan sebuah pohon kelahiran para penyihir, yaitu pohon mito. Ternyata para penyihir sangat berbeda dengan manusia, yang dimana manusia berproduksi dengan cara berkiu-kiu cukurukuk, namun para penyihir tidak melakukan kiu-kiu cukurukuk, melainkan langsung borojol di pohon mito layaknya seperti buah jambu. Ya, pohon mito ini merupakan satu-satunya pohon yang selamat dan berhasil dipindahkan ke negeri ini, sementara sisanya telah dibakar oleh bangsa manusia. Nah, disinilah Adonis mulai menghalu bahwa di dalam buah kelahiran tersebut terdapat sosok Chloe yang akan segera lahir. Namun Ophelia membantah hal tersebut karena buah itu akan melahirkan generasi baru, bukan reinkarnasi.
Akan tetapi buah tersebut akan melahirkan sosok Clue dengan bantuan kekuatan yang dimiliki Adonis. Ya, di sini menjelaskan bahwa sihir merupakan pemikiran yang memberikan wujud fisik. Seperti halnya sihir milik Adonis yang merupakan sihir penciptaan, yang dimana penguasaan sihir dapat digunakan untuk memberikan wujud sesuai yang dipikirkan. Dengan kata lain, sihir Adonis merupakan sihir yang serbaguna. Contohnya menciptakan sebuah ingatan, dan ingatan itu merupakan sebuah nyawa bagi buah mito. Itu artinya jika Adonis mengikatkan ingatan tentang Clue terhadap buah mito, maka Clue akan terlahir kembali. 意識を始めます。 Ya, setelah Ophelia pergi, Adonis rebahan sambil membayangkan Clue yang akan hidup kembali. Tak lama Anna datang menghampiri. Di sini Anna mengharapkan kata terima kasih dari Adonis. Dan karena Adonis terlihat santuy, Anna begitu marah mengingat Doroka yang rela mati demi Adonis. Dengan santuynya Adonis berkata bahwa dirinya tidak bersalah karena semua itu memang rencana dari para penyihir. Lalu ketika Adonis akan pergi, Anna kukulutus mengatakan bahwa manusia memanglah egois, memikirkan keinginannya sendiri untuk menghidupkan Clue yang dicintai tanpa memperdulikan pengorbanan yang telah diberikan. Dan Anna sangat menyesal mempertaruhkan nyawa demi sosok manusia seperti Adonis. Sontak Adonis langsung melotot mengatakan bukankah tujuan Anna untuk menghidupkan Clue dan akan menggunakan Clue. Adonis menegaskan untuk jangan berpura-pura tidak tahu. Sontak Anna langsung terkaget. Ya, ternyata sebelum Doroka meninggal, Doroka membisikkan bahwa para penyihir akan menggunakan Clue dan Adonis harus melarikan diri bersama Clue dari negeri penyihir. Ya, di sini Adonis berasumsi bahwa tempat ini diciptakan sebagai penjara untuk para manusia, yang dimana nantinya para penyihir akan menculik budak manusia menggunakan transfer heteropes, lalu mengajarkan mereka sihir seperti Adonis lewat Clue, dan mereka akan dituntut bertarung melawan manusia karena para penyihir berada di dalam ambang kepunahan. Ya, itulah tujuan kenapa Clue akan dihidupkan kembali, karena Clue adalah satu-satunya penyihir yang mampu menciptakan pena sihir seperti yang dimiliki Adonis. Sontak Anna mulai panik lalu bertanya apa yang akan dilakukan Adonis setelah mengetahui rencana tersebut. Bahkan Anna memohon untuk tidak menyia-nyiakan kematian Doroka dan tetap membantu para penyihir. Lantas Adonis menjawab bahwa dirinya akan tetap menghidupkan Clue, dan Adonis di sini hanya akan mengikuti keinginan Clue. Lalu jika Clue menolak membantu para penyihir, maka para penyihir akan menjadi musuhnya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Upacara penghidupan Clue akan dimulai. Para penyihir membentuk formasi, lalu kemudian Adonis mulai menciptakan sihir ingatan tentang Clue terhadap satu buah mito yang akan segera lahir. Di sini Adonis terus mengingat masa-masa kenangan bersama Clue, ketika melihat garis bintang di atas genteng, bahkan ketika tidak sengaja mengintip Clue yang sedang mandi. Namun momen ini bukannya momen lucu, melainkan hal tersebut merupakan momen yang menyedihkan, yang dimana Adonis melihat luka di sekujur tubuh Clue. Bukan hanya itu, sambil menangis Clue mengatakan terima kasih telah menemaninya selama ini dan dirinya tidak bisa hidup sendirian. Seolah-olah selama Clue masih hidup tidak merasakan kebahagiaan kecuali bersama Adonis. Maka dari itu untuk saat ini Adonis tidak akan menghidupkan kembali Clue, karena Adonis tidak mau Clue merasakan kembali pahitnya dunia yang goblok ini. Dan begitu kagetnya semua penyihir, terutama Ophelia, karena Adonis malah menghidupkan kembali Doroka. Lalu ketika Doroka tersadar, sontak Doroka langsung tersipu malu karena tidak memakai cangkang apapun. Kemudian Doroka meminta untuk menghapus ingatan perihal kejadian ini. Lantas Adonis memberikan sebuah baju dan mengatakan bahwa kita telah impas. Lalu bagaimana ekspresi Ophelia mengenai hal ini? Ya, di sini Ophelia begitu marah menyebut Adonis tega karena telah menyia-nyiakan semua pengorbanan yang telah dilakukan demi menghidupkan kembali Clue. Lah ini si Adonis malah menghidupkan Doroka yang tidak penting bagi Ophelia. Lantas Ophelia bertanya pada Doroka apakah Doroka telah mengatakan sesuatu pada Adonis. Sontak Adonis memotong pembicaraan mereka, yang dimana Adonis mengatakan bahwa semua ini adalah keputusan Adonis karena tidak mau menghidupkan kembali Clue. Jelas hal tersebut membuat Ophelia murka dan akan menghukum Adonis. Namun tiba-tiba muncul sebuah gelombang teleportasi milik manusia. Lantas Adonis menjelaskan sambil menunjukkan sebuah chip penyadap bahwa dirinya merupakan tahanan jangka panjang. Itu artinya sebentar lagi pasukan manusia akan datang ke sini. Sontak Adonis yang tahu chip tersebut akan meledak langsung dilempar menghancurkan pohon mito.
Tak lama Yamato beserta pasukannya telah sampai di sini. Sontak para penyihir yang terpanik mulai mengeluarkan sihir untuk memadamkan api yang membakar pohon Mito. Namun tiba-tiba jelas Ophelia di sini makin geram dengan kelakuan manusia yang tidak berperi kepenyihiran. Lantas Ophelia menyuruh pasukan Santa Maria untuk bersiap bertempur. Sementara itu Adonis Baiwan melawan Yamato. Ya, ketika Yamato terpojok, tiba-tiba Doroka meminta Adonis untuk menghentikannya. Sementara itu para penyihir Santa Maria mulai menyerang menggunakan sihir. Dimulai dari sihir kristal, lalu sihir pemanggilan kelabang, lalu sihir pemanggilan ular Orochimaru, lalu sihir tanaman pengikat, dan sihir seribu panah. Kemudian Ophelia pun mulai menunjukkan kekuatannya, mengangkat semua pasukan manusia, lalu ya, hanya dengan satu genggaman seluruh pasukan manusia telah musnah. Namun tiba-tiba pasukan skuad kedua telah datang. Sementara itu di markas Erdia, kita diperlihatkan Teta bersama para petinggi lainnya sedang menyimak pertempuran di negeri penyihir yang berada di bulan. Mengingat negeri penyihir baru disadari keberadaannya, Teta dimarahi habis-habisan oleh sosok petinggi yang botak ini bernama Dinasma. Lantas Teta menjelaskan bahwa para penyihir telah menggunakan prototipe yang dibuang keluar angkasa sebagai sarana untuk melarikan diri ke bulan pada saat pemburuan penyihir 10 tahun yang lalu. Dan berkat sihir kamuflase, keberadaan struktur bangunan negeri penyihir tidak terdeteksi oleh radar. Ya, di sini Dinasma terus marah-marah karena Teta telah menyia-nyiakan biaya yang telah dikeluarkan untuk Badan Sains Nasional. Sontak petinggi bernama Shiro Usagi menyuruh Dinasma untuk diam karena solusinya cuma satu, yaitu tinggal dibantai saja. Kembali pada Yamato yang sedang Baiwan dengan Adonis. Kali ini Yamato bangkit kembali setelah memperkuat persenjataannya hingga 500%. Sontak Yamato langsung maju dengan kecepatan super cepat menghantam Adonis hingga 3 lepak. Doroka yang mendekat disuruh untuk mundur. Sementara Yamato bersiap untuk mengeluarkan sebuah serangan. Teringat sang adik yang kini sedang dirawat, Yamato menyalahkan semua ini akibat ulah Adonis. Lalu Yamato membayangkan sebuah senyuman bahagia dari sang adik ketika pertarungan ini berakhir. Maka dari itu untuk saat ini, Yamato akan mengerahkan seluruh kemampuannya, yaitu sebuah skill yang diciptakan dari sains berupa serangan anti penyihir. Ya, dalam sekejap semua penghuni negeri penyihir telah terpotong. Untungnya Adonis berhasil menghindar dan Doroka telah diselamatkan menggunakan sihir duplikat dari Ana. Akan tetapi Ana sendiri tidak terselamatkan. Lalu para penyihir yang tersisa langsung dibantai oleh pasukan Yamato. Namun akibat serangan Yamato, markas Erdia telah kehilangan koneksi video sehingga tidak bisa melihat situasi negeri penyihir. Akan tetapi masih bisa berkomunikasi lewat suara. Ya, Yamato di sini melapor bahwa para penyihir telah mati, tersisa Adonis seorang. Sontak Adonis mulai menyerang menggunakan sihir berupa jira. Ya, meski kerusakan Yamato sangat fatal, namun dengan sains, Yamato mampu memulihkan semua kerusakan secara otomatis langsung menghantam Adonis. Lalu ketika Adonis akan balik menyerang, sontak Yamato memperkuat peralatannya sehingga menciptakan gelombang angin yang sangat kuat. Lalu tiba-tiba... ya, akhirnya Adonis terkena serangan yang fatal dari Yamato. Namun meski begitu Adonis tetap bertindak menciptakan pedang raksasa memotong lengan Yamato. Ya, meski sains sangatlah canggih, namun tetap tidak bisa meregenerasi tubuh manusia. Alhasil Yamato hanya bisa menghentikan pendarahannya saja. Lalu karena Adonis terkujur lemah, perlahan Yamato menghampiri Adonis dan akan mengakhiri ini semua. Namun apa yang terjadi? Ya, akhirnya kita diperlihatkan kemampuan sihir Doroka berupa sihir cinta yang dimana tubuh Yamato seketika tidak bisa bergerak. Bukan hanya Yamato, bahkan semua pasukan yang ada di sini kecuali Adonis. Sontak Doroka bertanya, "Siapa namamu?" Seketika Yamato langsung menjawab dengan sendirinya. Lalu ketika Yamato akan berontak, Doroka mulai memperkuat pengaruh sihirnya.
Jelas Adonis di sini sangat senang melihat sihir Doroka yang kuat. Lantas sambil tertawa, Adonis menyuruh Doroka untuk membunuh Yamato. Namun apa yang terjadi? Doroka malah mengulurkan tangan menyuruh Yamato untuk berhenti bertarung dan berjanji untuk tidak menyerang Adonis dan para penyihir yang tersisa. Jelas di sini Adonis murka dengan kelakuan Doroka yang naif, ingin membebaskan manusia yang telah membantai para penyihir bahkan sahabat Doroka yaitu Ana. Lantas Adonis memberitahu hukum di dunia ini yang dimana jika tidak membunuh maka Doroka akan dibunuh. Dan benar saja ketika sihir cinta terlepas, Yamato langsung menghajar Doroka. Ya, di sini Yamato teramat murka karena para penyihir telah membantai manusia yang tidak berdosa, bahkan membuat sang adik kini sedang sekarat. Lantas Doroka bertanya, kenapa manusia membunuh para penyihir yang tidak berdosa di 10 tahun yang lalu, bahkan hingga hari ini. Jika memang para penyihir sudah tidak membutuhkan, bukan berarti para penyihir harus dibunuh. Doroka memberitahu bahwa dulu manusia dan penyihir telah berteman, maka dari itu mari kita akhiri konflik saat ini. Lantas sambil memegang tangan Yamato, Doroka memunculkan kenangan-kenangan hangat untuk Yamato. Alhasil kini Yamato mulai dulu, namun tiba-tiba ya, tepat di hadapan Doroka, Yamato akhirnya telah menemui ajal. Dan Adonis berkata bahwa dirinya hanya memiliki sebuah dendam. Adonis mengakui bahwa sihir milik Doroka sangatlah kuat. Maka dari itu Adonis mengajak Doroka untuk tidak berpura-pura lagi pada dunia yang kejam ini, dan mari kita hancurkan umat manusia bersama-sama. Akan tetapi Doroka menolak ajakan tersebut. Namun meski begitu Adonis tetap pada pendiriannya, langsung membantai para pasukan yang tersisa. Lantas untuk menghentikannya, Doroka bersiap untuk menerapkan sihir cinta pada Adonis. Namun tiba-tiba Adonis langsung berada di hadapan Doroka dan berkata jika ingin mati silakan saja. Alhasil Doroka tidak bisa berbuat apa-apa, dan Doroka hanya bisa berkata bahwa dengan cara membunuh maka akan melahirkan dendam yang baru dan konflik yang terjadi takkan pernah usai. Namun Adonis tetap tidak mau mendengarkan Doroka. Setelah itu Adonis mengambil kulit wajah Yamato, langsung memasangkan di wajahnya, bahkan mengubah suaranya seperti Yamato, lalu melakukan video call pada markas Erdia. Adonis berkata bahwa para penyihir telah dibantai habis, bahkan para pasukan tidak ada yang selamat, dan Adonis meminta untuk mengirimnya kembali ke bumi. Ya, setelah menutup teleponnya, Ophelia yang sekarat berkata bahwa Adonis sungguh tega, mengorbankan seluruh penyihir hanya demi tujuannya sendiri. Ophelia berdoa semoga sang dewa menghakimi Adonis yang merupakan anak manusia yang keji. Namun Adonis menghiraukan perkataan tersebut, langsung menarik Doroka untuk ikut. Sontak Doroka menampar Adonis. Itu karena Doroka sangat kesal dengan kelakuan Adonis, dan pastinya Clue tidak menyukai kelakuan Adonis ini. Ya, Adonis hanya terdiam tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu ketika jalur transportasi mulai aktif, Adonis hanya bergumam mengatakan kata maaf. Sementara itu di markas Erdia semua pasukan siap untuk menembak karena Theta tahu bahwa yang menelpon tadi bukan Yamato melainkan Adonis. Di sisi lain, lebih tepatnya di atap istana kekaisaran Erdia, salah satu bawahan ACP melaporkan situasi negeri penyihir yang ada di bulan. Sontak ACP langsung menggila bahwa pasukannya akan membantai habis para penyihir yang tersisa termasuk Adonis. Ya, di sini bawahan ACP pun terheran melihat kelakuan ACP yang sungguh edan. Lantas istri ACP berkata memang beginilah ACP, terkadang agak edan, meminta dipuji layaknya bocil. Dan disinilah terungkap impostor dari semua yang terjadi. Ternyata istri ACP merupakan seorang penyihir yang memiliki sihir sama persis dengan Doroka, yaitu sihir cinta. Dan istri ACP ini bernama Dorothea. Lalu karena para penyihir telah dimusnahkan di bulan, Dorothea sudah tidak memerlukan lagi sosok ACP. Maka dari itu Dorothea menyuruh ACP untuk mengakhiri. Jelas anak buah ACP terheran. Lalu ketika akan melapor, Dorothea menggunakan sihir cinta, sehingga anak buah ACP menuruti perintahnya, lalu melaporkan pada para petinggi pasukan bahwa ACP telah mati terpeleset, alias Tisoledat. Ya, setelah itu muncullah kartu andalan milik Dorothea, yaitu Shiro Usagi.
人形はもはや不要。 Dorothea menegaskan bahwa sihirnya hanya mempan terhadap pria, maka dari itu untuk melancarkan rencananya Dorothea harus memusnahkan bangsanya sendiri. Dan yang paling diinginkan Dorothea bukanlah dunia ini, melainkan ingin mengembalikan sosok pria ini. Waduh, siapa ya dia? Ya bang, siapa dia bang? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Ya udah bang, lanjut bang. Lalu bagaimana keadaan Adonis saat ini? Ya, ketika diteleport semua pasukan langsung menembak. Namun apa yang terjadi, Adonis tidak muncul di situ. Pasukan melapor bahwa titik koordinat telah diubah dan tidak bisa melacak keberadaan Adonis. Sontak Theta merasa frustasi dan mengakui bahwa saat ini kemenangan telah dipegang oleh Adonis. Ya, ternyata dengan ponsel milik Yamato, Adonis telah mengubah titik koordinat dan perintah tersebut terkonfirmasi karena Adonis mengubah suaranya mirip dengan Yamato. Yang akhirnya kini Adonis berada di tengah-tengah gurun pasir, jauh dari kekaisaran Erdia. Disinilah Adonis menyatakan bahwa dirinya akan menghancurkan Erdia secara perlahan dengan apa yang ia bisa. Dan untuk saat ini Adonis akan mengumpulkan informasi, lalu mencari obat untuk menyembuhkan lukanya saat ini. Tiba-tiba Doroka duduk dan berkata bahwa dirinya ingin kembali ke bulan dan tidak mau mengikuti keinginan Adonis yang selalu berpikir untuk balas dendam. Sontak Adonis memunculkan rekaman ucapan Doroka yang meminta Yamato untuk tidak menyerang lagi. Ya, di sini Adonis menganggap Doroka terlalu edan, berpikiran ingin baikan dengan manusia meski itu mustahil. Lantas Doroka memberitahu bahwa selama ini Doroka ingin bertemu dengan sosok Adonis yang merupakan murid penyihir es terkuat, yang dimana Adonis hidup di antara dua dunia, dan sosok Adonis itu merupakan harapan bagi Doroka sebagai jembatan untuk menyatukan manusia dan penyihir. Maka dari itu Doroka akan tetap berusaha untuk menghentikan konflik antar bangsa manusia dan bangsa penyihir. Sontak Adonis berkata bahwa dirinya tidak peduli dengan dua bangsa tersebut, yang ia pedulikan hanyalah nyawa Clue, dan orang yang merenggut nyawanya pantas untuk hancur. Lalu bagaimana dengan efek perbuatan Adonis yang menewaskan banyak para penyihir di bulan? Sontak Adonis menjawab bahwa semua itu terjadi akibat kelakuan anak yang mengundang Adonis ke bulan. Jelas perkataan Adonis membuat Doroka sedih dan marah dan berkata bahwa Adonis terlalu meremehkan nyawa orang lain. Sontak Adonis bertanya kenapa Doroka memaafkan manusia, padahal manusia telah membantai para penyihir tepat di depan mata kepala Doroka. Lantas Doroka menjawab bahwa balas dendam takkan mungkin bisa menyembuhkan luka hati yang dimiliki Adonis. Lalu ketika Adonis berkata sudah tidak memiliki apapun, sontak Doroka langsung menggabruk dan mengatakan bahwa Adonis masih memiliki nyawa yang selalu dilindungi Clue. Ya, Doroka di sini tidak ingin Adonis berakhir menjadi manusia yang kejam, dan jika Adonis terus melanjutkan balas dendam, maka luka hati itu akan semakin dalam. Ya, di sini Adonis menegaskan bahwa balas dendam merupakan sebuah bukti dan alasan keberadaan Adonis. Maka dari itu, jika Adonis berhenti balas dendam, Adonis merasa jejak kehidupan Clue akan menghilang di dalam hatinya, dan itulah yang ditakutkan oleh Adonis. Lalu tiba-tiba Doroka terpanik melihat pendarahan Adonis yang semakin parah. Sementara itu dari kejauhan kita diperlihatkan sosok bandit bermotor sedang mengintai keberadaan Doroka dan Adonis. Mereka menganggap bahwa Doroka dan Adonis sedang melakukan kiu-kiu cukurukuk. Bahkan mereka menganggap bahwa Adonis dan Doroka adalah bocah yang ingin kawin lari. Ya, pokoknya karena penasaran mereka ini langsung menghampiri Doroka dan Adonis. Lalu ketika mereka sampai, sontak Doroka meminta pertolongan untuk menolong Adonis yang sekarat hampir kehabisan darah. Dan untungnya mereka ini sangatlah baik, langsung membawa Adonis ke markas mereka. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Ketika terbangun, Adonis sudah berada di sebuah kamar. Tak lama ketua bandit yang bernama Punch datang menghampiri sambil meminum amer ditemani dua kadal. Ketika ditawari minum, sontak Adonis menolak karena tidak mau meminum minuman yang dianggapnya air selokan. Tapi para kadal sangat menyukai minuman tersebut. Itu dinosaurus mini bang. Bukan, itu mah kadal, mana ada dinosaurus bro. Astaga bang, coba perhatikan dengan teliti bang, tangannya kecil kakinya besar bang. Enggak, gue udah yakin bahwa itu kadal. Ya udah bang, terserah abang aja, yang penting lanjut bang. Ya udah, kita lanjut. Ya, di sini Adonis bergumam di dalam hati bahwa tempat ini nampak seperti pemukiman yang tidak terjangkau oleh bangsa Erdia. Itu artinya tempat ini sangatlah aman. Lantas Adonis bertanya di mana keberadaan Doroka. Punch menjawab bahwa Doroka sedang dibawa oleh para anak muda di sini. Jelas Adonis mulai murka bertanya kembali apa yang telah mereka lakukan terhadap Doroka. Sontak Punch tersenyum langsung membawa Adonis keluar untuk melihat keadaan Doroka. Punch menjelaskan bahwa tempat ini merupakan tempat pelarian dari bangsa Erdia. Lebih tepatnya mereka yang ditinggalkan oleh sains berakhir menjadi pengembara di sini. Lantas Adonis melihat minuman yang diberikan ternyata masih
milik negara Erdia. Sungguh menyedihkan. Lalu tiba-tiba Adonis terkejut mendengar suara teriakan dari Doroka yang dikerumuni para anak muda. Sontak Adonis langsung turun untuk menyelamatkan Doroka. Namun beginilah yang terjadi. Ya, dikira sedang kiu-kiu cukurukuk, ternyata Doroka sedang latihan naik motor. Aduh, akhirnya ini anime ada komedinya juga, bro. Iya bang, dari awal serius mulu bang. Ya udah, kita lanjut. Nah, agar Adonis merasa tenang, Doroka memberikan sebuah boneka untuk Adonis. Tapi malah dibuang sama si Adonis. Lalu tiba-tiba Punch mengumumkan bahwa malam ini akan diadakan pesta. Sontak semuanya sangat bersemangat. Singkat cerita, malam pun tiba. Semua orang bersenang-senang minum bersama. Sementara Doroka bertugas melayani sebagai bartender. Lalu kemudian ada kakek-kakek yang ingin berbincang dengan Doroka. Dan karena sudah lama tidak bertemu dengan Ciwi dan Doroka terlihat sangat cantik, si kakek ini gemetaran ketika berbicara. Tiba-tiba si kakek yang sudah mabuk tak kuasa menahan tangannya yang ingin menyentuh melon. Sontak dengan gercep Doroka memberikan sebuah bakpao sebagai pengganti melon. Ya, sementara itu Adonis hanya terdiam dari kejauhan sambil memperhatikan Doroka yang sedang bersenang-senang. Lalu karena Doroka begitu murung, para pemuda ini bertanya apakah Adonis pacar Doroka dan kenapa bisa berada di tengah gurun pasir. Ya, Doroka pun menjawab bahwa Adonis merupakan teman dan dirinya bersama Adonis sedang berkeliling dunia. Sontak para pemuda ini langsung tertawa terbahak-bahak. Jelas Doroka di sini terheran tak mengerti dengan situasi saat ini. Tak berlangsung lama tiba-tiba semua orang yang ada di sini langsung jatuh pingsan. Jelas Doroka terpanik, ada apa dengan mereka? Tak lama Adonis datang menghampiri lalu menjelaskan bahwa Adonis telah mengubah formula alkohol menjadi obat penenang. Ya, di sini Doroka langsung bingung karena tidak mengerti perihal tersebut. Namun yang pasti Doroka sangat lega karena mereka semua tidak mati. Lalu ketika Adonis mengambil sebuah pistol dari salah satu anak muda yang pingsan, sontak Doroka yang terpanik mencoba menjelaskan bahwa mereka ini telah melakukan hal-hal baik pada Doroka dan Adonis. Lebih tepatnya telah menyelamatkan nyawa Adonis. Lantas Adonis langsung pergi sambil berkata bahwa Adonis takkan membunuh mereka karena tidak ada gunanya jika membunuh mereka semua. Dan di sini Adonis sudah tidak membutuhkan Doroka, maka dari itu saat ini Adonis akan pergi sendirian. Tapi sebelum pergi Adonis menjelaskan bahwa dirinya dan Doroka sangatlah tidak cocok. Itu karena Adonis tidak bisa berperilaku seperti Doroka yang dimana Doroka malah bersenang-senang setelah mengalami kejadian pahit sebelumnya. Sontak Doroka menjelaskan bahwa dirinya takut jika orang-orang yang ada di sini mengetahui bahwa Doroka merupakan seorang penyihir. Maka dari itu satu-satunya cara untuk selamat yaitu berbaur dengan manusia meski harus terpaksa berpura-pura tertawa. Dan sebenarnya Doroka tidak merasa baik-baik saja. Ya, karena hal itulah Adonis tidak mau Doroka berakhir menjadi seperti Adonis. Ketika Doroka sedang galau ditinggalkan sendirian, para kadal mencoba menghibur Doroka. Itu dinosaurus mini bang. Stop, ini lagi sedih momennya, jangan bercanda. Nah, tak lama Punch datang menghibur Doroka yang lagi galau. Punch berkata bahwa Adonis adalah anak yang kurang ajar, pergi begitu saja meninggalkan Ciwi cantik sendirian, bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Lantas Doroka berkata bahwa sebenarnya Adonis adalah orang yang baik. Tiba-tiba Punch mengatakan bahwa Adonis merupakan si murid penyihir. Jelas Doroka terkejut kenapa bisa Punch tahu akan hal itu. Ya, ternyata Adonis dan Clue merupakan orang yang telah menyelamatkan Punch ketika terkapar dan sekarat, dan Punch di sini tidak akan pernah melupakan akan hal itu. Melihat kebersamaan Adonis dan Clue yang terlihat bahagia, Punch berasumsi bahwa sejatinya seorang pria akan memperjuangkan kebahagiaannya meski harus melawan dunia. Akan tetapi, kita tidak bisa mengakhiri perbedaan antara benar atau salah mengenai balas dendam. Dan Adonis yang memilih balas dendam merupakan keputusannya meski harus berakhir dengan kematian. Lantas Punch bertanya apa yang akan dilakukan Doroka saat ini. Ya, Doroka kini mulai paham dan memiliki suatu tujuan. Mengingat dirinya yang gagal menyelamatkan nyawa Ana, maka dari itu mulai saat ini Doroka tidak akan membiarkan Adonis mati. Lalu bagaimana dengan keadaan Adonis saat ini? Ya, Adonis terus berjalan sambil memikirkan semua perkataan Doroka yang pernah dilontarkan pada dirinya.
Lalu tak berlangsung lama tiba-tiba muncul suatu sosok dari kejauhan. Sontak Adonis bersiap untuk menyerang dengan sebuah sihir karena Adonis menganggap sosok tersebut merupakan pasukan Erdia yang sedang mengejar. Akan tetapi setelah dilihat dari dekat ternyata itu adalah Doroka yang sedang naik motor. Jelas Adonis terkaget karena Doroka hampir menabrak. Duh, pelan-pelan Pak Sopir. Nah, sambil menancap gas, Doroka berkata bahwa dirinya tidak akan lagi menghalangi Adonis dan akan berkelana bersama-sama dengan Adonis. Ya, Adonis di sini cukup terkejut dan senang mendengar perkataan Doroka. Namun yang paling dikejutkan dan yang paling diherankan di sini, kenapa Doroka tidak berhenti? Ya, ternyata Doroka itu tidak tahu cara mengerem. Alhasil Adonis mengejar Doroka karena Doroka sepertinya agak oleng. Lanjut, sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di ibu kota Kekaisaran Redia, para warga mulai berkerumun dan paciweh menunggu sebuah acara pengangkatan raja baru setelah dikabarkan kematian Kaisar ACP yang mati karena Soledad. Dan sebagai pengamanan anti teroris, OZ memantau dari atap gedung. Tepat jam 9:03, acara dimulai dengan mengenang masa kejayaan sang kaisar ke-23, lebih tepatnya ACP Goethe, yang dimana dunia ini mengalami kemajuan pesat setelah terciptanya ekspansi Gear atau bisa disebut sebuah sains ciptaan manusia di bawah kepemimpinan Kaisar ACP, dan berkat kekuatan militernya berhasil mengembalikan harga diri umat manusia. Nah, setelah mengenang hal tersebut barulah muncul sosok pengganti kepemimpinan Redia, yaitu Ratu Dorothea. Dan seperti yang kita ketahui, Dorothea merupakan seorang penyihir. Maka dari itu Dorothea mulai membius semua penonton dengan sebuah nyanyian dan tarian yang diselimuti sebuah sihir cinta sehingga semua mata yang memandang akan patuh terhadapnya. Sementara itu di sisi lain, entah di wilayah mana, yang pastinya wilayah ini tidak semaju Kekaisaran Redia, terbukti dari sebuah TV yang mereka gunakan bermerek Tosca dan yang memiliki smartphone hanyalah beberapa orang saja. Namun yang dianehkan di sini, mereka-mereka ini tidak terbius dengan sihir Dorothea, dan mereka-mereka ini tahu bahwa Dorothea merupakan penyihir yang membunuh bangsanya sendiri demi menjadi sang penguasa di Kekaisaran Redia. Sementara itu di belakang panggung, para pasukan kemiliteran yang mengetahui Adonis masih hidup dibunuh satu persatu. Di sisi lain lagi, kita diperlihatkan kembali sosok Shiro Usagi yang sedang menonton Dorothea hingga mimisan. Namun yang paling penting di sini, Shiro Usagi mendapatkan sebuah misi, yaitu memburu Adonis yang dicintai oleh sang dewi. Namun sayang untuk saat ini, Usagi kesulitan melacak keberadaan Adonis. Meski begitu, Usagi nampak yakin bisa menemukan Adonis dengan kemampuan yang ia miliki. Lalu bagaimana keadaan Adonis saat ini? Ya, kini Adonis mulai berkelana bersama Doroka menggunakan moge. Adonis kembali menegaskan bahwa dirinya hanya memiliki dendam, dan Adonis tidak mau Doroka hadir hanya untuk menghalangi saja. Teringat Doroka yang memiliki sihir cinta, Adonis penasaran dan bertanya kenapa Doroka tidak menggunakan sihir tersebut terhadap Adonis pada saat pertama kali bertemu. Padahal dengan sihir tersebut Doroka akan mudah menculik Adonis lalu mematuhi keinginan Ophelia. Ya, Doroka pun menjawab bahwa dirinya tidak menginginkan pertemuan seperti itu. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di sebuah kota Senland. Terlihat kotanya itu sudah rusak dan tidak berpenghuni. Meski begitu, Adonis tetap waspada menyuruh Doroka untuk menunggu, sedangkan Adonis akan pergi mengecek bangunan besar di depannya. Tapi si Doroka kagak mau ditinggal sendirian di luar. Lantas karena Adonis penasaran dengan isi tas yang dibawa Doroka, Doroka pun menunjukkan semua peralatan pemberian dari Punch, yaitu sebuah tenda fleksibel berbentuk boneka salju, bahkan banyak peralatan camping lainnya. Lah ini si Adonis langsung pergi, betelah itu si Doroka karena dicuekin. Nah, sebelum masuk ke dalam gedung, Adonis di sini merasa heran kenapa bisa kota ini tidak berpenghuni, dan anehnya tidak ada tanda-tanda bekas pertarungan. Maka dari itu Adonis berharap menemukan sedikit informasi di dalam gedung ini. Tapi ketika masuk ke dalam gedung, lah ini si Doroka malah berisik teriak kaget. Jelas Adonis sangat bete. Lalu ketika lanjut berjalan, muncul sebuah hologram menyapa Doroka. Kaget lagi lah itu si Doroka karena menganggapnya hantu. Ya, karena Doroka agak kudet, Adonis pun memberitahu bahwa itu merupakan hologram alias sebuah sains ciptaan manusia. Dan yang penting di sini, hologram tersebut berkata bahwa tempat ini merupakan stasiun polisi yang siap melayani para warga yang membutuhkan. Namun meski begitu, hologram tersebut tidak berguna karena penghuni di sini sudah tidak ada. Setelah berjalan cukup lama, Adonis menemukan sebuah ruangan penjara. Lalu tiba-tiba Adonis mendengar sebuah suara.
Dan ketika dicek, ternyata ada seorang napi yang masih hidup sedang bernyanyi. Lantas karena tidak menjawab, Doroka langsung berteriak. Jelas si orang ini terkaget, bukan hanya karena suara Doroka, bahkan seorang ini juga terkaget karena masih ada orang yang hidup. Ya, karena kita tidak diberitahu namanya, kita sebut saja Asep. Terlihat Asep di sini tidak berbahaya. Meski begitu, Adonis tetap waspada dengan sesuatu yang ada di belakang si Asep. Dan karena sudah tahu alasan si Asep tetap tinggal di sini meski tidak diberitahu, Adonis langsung pergi begitu saja karena muak melihat tempat ini. Namun sebelum Adonis pergi, Asep berkata bahwa orang-orang yang meninggalkan kota ini mengatakan hal yang sama, yang dimana para warga yang gila akan ekspansi Gir lebih memilih tinggal di ibu kota daripada tinggal di tempat ini. Dan itu terjadi setelah insiden pembasmian penyihir. Sontak Adonis bertanya apakah ada metropolis di dekat sini. Asep pun menjawab bahwa 70 km dari sini ke arah timur ada sebuah polis mamuta. Ya, setelah mendapatkan informasi tersebut, Adonis langsung pergi begitu saja. Jelas Doroka di sini komplain kenapa tidak menolong orang tersebut. Setidaknya kita bisa memberikan sedikit makanan untuk si Asep dan membebaskan si Asep dari penjara. Adonis hanya menghela napas lalu menjelaskan bahwa penjara tersebut tidak dikunci. Dan Adonis tahu bahwa Asep tinggal di situ bersama pasangannya yang sudah menjadi mayat kering. Ya, menurut Adonis yang dibutuhkan dari kedua pasangan tersebut bukanlah makanan, melainkan sebuah kedamaian dan ketenangan. Dan benar saja, Asep di sini begitu mencintai kekasihnya yang bernama Sasa meski sudah menjadi mayat. Ternyata alasan mereka berdua berada di penjara ini itu karena Sasa dituduh sebagai penyihir. Maka dari itu, Asep di sini merasa damai setelah orang-orang yang menuduhnya telah pergi meninggalkan kota ini, dan Asep akan terus menemani Sasa hingga akhir hayat. Lanjut, singkat cerita, Adonis telah tiba di kota Mamute. Baru saja masuk sudah disambut dengan sebuah gapura berupa cangkang melon. Waduh bang, mulai tercium bau-bau berbahaya bang. Ya sepertinya begitu sih. Tapi Doroka malah terpanik karena takutnya Adonis akan mulai bertempur dengan pasukan polisi yang ada di kota Mamute. Lantas untuk menghentikan Adonis, Doroka meminta Adonis untuk suit batu gunting kertas. Siapa yang kalah akan menuruti si pemenang. Jelas Adonis tidak mau meski Doroka terus meminta. Lalu ketika memasuki kota, keduanya terkaget. Bahkan tetangga juga kaget melihat patung permelonan. Ya, di sini Adonis mulai semakin muak melihat zaman saat ini yang terlena dengan kecanggihan teknologi sehingga menghancurkan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba muncul sosok Ciwi di depan sana. Sontak Adonis langsung mengerem mendadak. Lantas Doroka langsung mengecek, bahkan menyelimuti si Ciwi yang tak bercangkang. Namun ketika si Ciwi itu melirik, ya, ternyata si Ciwi ini merupakan robot yang diciptakan untuk memuat laki. Dan karena sudah tidak ada orang di sini, si robot ini akan memuat siapa saja termasuk Doroka. Dan untungnya Adonis gercep langsung membunuh robot tersebut. Adonis di sini memperingatkan Doroka untuk berhati-hati dan menjelaskan bahwa robot tersebut merupakan mainan manusia. Tiba-tiba terdengar lagi suara bisikan tetangga yang begitu keras. Ternyata suara tersebut bersumber dari sebuah hotel. Waduh, dan karena terlalu berbahaya, lagi-lagi Adonis menyuruh Doroka untuk menunggu di luar. Dan karena Doroka ngeyel, kali ini Adonis marah menyuruh Doroka untuk menurut. Adonis berkata jika terjadi sesuatu berteriaklah dan Adonis takkan meninggalkan Doroka. Lalu ketika menunggu di luar, Doroka dikejutkan dengan tumpukan robot yang sekarat. Alhasil karena takut sendirian, Doroka menyelinap masuk mengikuti Adonis. Ya, di sini Doroka sangat takut karena pastinya Adonis akan marah. Namun meski begitu, Doroka tidak pernah lupa akan janjinya pada Punch bahwa dirinya akan melindungi Adonis dari bahaya agar tidak mati gitu. Dan Doroka yakin jika Adonis marah, pasti akan luluh dengan kata maaf. Tapi setelah mengingat Adonis yang galak dan tega meninggalkan Doroka sendirian, Doroka langsung panik. Lalu tiba-tiba Adonis menemukan keberadaan Doroka yang sedang bersembunyi. Makin paniklah itu si Doroka. Sontak Doroka langsung bersujud meminta maaf dan menjelaskan jika tetap bersama maka akan lebih aman dibandingkan saling berpisah. Ya, karena penjelasan tersebut cukup logis, Adonis pun memaafkan Doroka. Namun Adonis menegaskan pada Doroka untuk tidak menjadi penghalang jika ada musuh. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di depan kamar yang terdengar suara desahan begitu keras, bahkan berbau kematian. Kemudian ketika pintu dibuka, sungguh alangkah terkejutnya mereka berdua ketika melihat para robot yang terus melayani sosok manusia meski sudah menjadi mayat. Dan ternyata para robot ini diciptakan oleh Kekaisaran Redia, terbukti dari sebuah tanda milik Redia. Dan yang paling dianehkan di sini, para robot tersebut seperti memiliki kepribadian yang ingin mengakhiri penderitaannya sebagai pemuda.
Bahkan mereka bertanya-tanya kenapa kami diciptakan dan kenapa kami diprogram seperti ini. Sontak Adonis langsung menghancurkan mereka semua. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan dua ciwi unit khusus Spionase Sujure nomor 5 dan 6 yang ingin melewati perbatasan. Sudah dipastikan dua ciwi ini bukan dari Kekaisaran Redia. Itu terbukti dari mereka yang langsung menerobos masuk dengan cara membunuh para pasukan penjaga Redia. Kembali pada Adonis, menurut Adonis inilah yang dimaksud Ophelia, yang dimana sains akan memunculkan sifat asli dari manusia. Contohnya robot yang mereka ciptakan sebagai pembunuh hingga menghancurkan dirinya sendiri. Ya, begitulah manusia. Lalu ketika menemukan sebuah borgol, Adonis sangat yakin bahwa semua ini ada kaitannya dengan perdagangan budak, yang dimana kota kecil ini takkan sanggup membeli robot pembunuh dengan jumlah yang banyak. Itu artinya para lelaki menjual istri dan anak perempuannya hanya untuk membeli robot tersebut. Imbasnya kota ini sudah tidak lagi memproduksi keturunan sehingga hancur dengan sendirinya. Itu karena tanpa ciwi takkan ada generasi yang terlahir. Ya, Adonis berpikiran bahwa kejadian ini pastinya tidak hanya terjadi di kota ini saja. Nah, setelah mengumpulkan bangkai robot, Adonis membuat sebuah alat berupa improvisasi IMP untuk menghancurkan program yang tertera di dalam tubuh para robot. Di sisi lain kita diperlihatkan kembali dua ciwi yang sudah berada di kota Mamute. Ternyata mereka berdua ini mengincar Adonis si murid penyihir. Namun mereka ini tidak berpihak pada Redia, melainkan berpihak pada Kekaisaran Sujure. Yang dimana mereka berdua ini memiliki misi untuk menangkap Adonis demi menghentikan pergerakan Redia. Namun tak segampang itu untuk menangkap Adonis karena Usagi juga sudah berada di kota Mamute. Lantas Usagi yang tidak mau menyerahkan buruannya langsung menghadang kedua ciwi ini. Kembali pada Adonis, setelah memakamkan para robot, Doroka berdoa semoga para robot hidup tenang di Isekai bersama Sang Shadow. Gak usah lawak bang, beda anime itu bang. Iya, ya udah lanjut. Nah, Adonis di sini langsung komplain bahwa para robot tidak membutuhkan bela sungkawa dari manusia, dan jika ingin menghargai para robot, seharusnya Doroka melakukan sesuatu, yaitu membuat para manusia benci terhadap robot. Namun Doroka menentang perkataan Adonis. Sontak Adonis menyuruh Doroka untuk tinggal di sini saja karena Doroka tidak sepemikiran dengannya, dan untuk membuat Doroka berhenti mengikuti, Adonis kembali mengingatkan semua kematian para penyihir yang ada di bulan merupakan ulahnya sendiri. Lantas untuk yang terakhir kalinya Adonis bertanya, masihkah kamu mau ikut denganku? Sontak Doroka menunjukkan dua boneka sebagai simbol perdamaian, dan itu termasuk tujuan dari Doroka yang ingin mengikuti Adonis kemanapun. Doroka di sini sadar dan tidak mau berdebat karena Doroka tahu memang sejak awal para penyihir ingin memanfaatkan Adonis untuk melawan umat manusia, dan hal itu sama saja dengan pengkhianatan. Sontak Adonis sedikit berbalik sambil membisikkan kata maaf, lalu mengajak Doroka untuk pergi bersama lagi. Dan agar suasana mencair, mereka berdua pun mulai bercanda, yang dimana Adonis menyuruh Doroka untuk membuang boneka jelek yang tidak mirip dengan Adonis dan menyebut Doroka tidak berbakat. Sontak Doroka berbangga diri bahwa dirinya memiliki bakat menyanyi. Namun sayang momen ini tidak berlangsung lama, itu karena Usagi telah datang. Ya, dengan sekejap motor Adonis langsung dihancurkan. Ternyata keberadaan Adonis bisa diketahui berkat badan intelijen perempuan yang dipimpin oleh Charmy. Meski titik koordinat telah dihilangkan, namun data server yang telah terpakai masih terdata oleh Charmy. Maka dari itu jejak Adonis masih bisa ditemukan. Dan situasi pergerakan Usagi dipantau dan dibimbing melalui sebuah drone. Lantas Charmy menyuruh Usagi untuk segera bunuh Adonis karena Charmy tidak menyukai lembur. Ya, di sini Adonis mulai terpanik. Ternyata sains cukup hebat untuk melacak keberadaan Adonis. Lalu karena Adonis bertanya, Usagi pun menunjukkan dua kepala milik si kedua ciwi. Ternyata Usagi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membunuh mereka berdua. Dan gobloknya Usagi dengan teganya memainkan dua babak tok, bahkan digituin. Jelas Doroka yang melihatnya langsung marah. Lalu tiba-tiba Usagi langsung berada di hadapan Doroka. Sontak Adonis menarik Doroka. Namun ketika akan menuliskan sihir, Usagi langsung menghantam Adonis hingga terlempar. Dan di saat itu pula Adonis mulai menembak. Namun apa yang terjadi, dengan mudahnya Usagi menghindari semua peluru yang datang. Lantas Adonis menciptakan peluru dengan ukuran yang besar. Sontak Charmy yang tahu Usagi akan menahannya langsung menyarankan untuk menghindar.
Lalu ketika Usagi akan datang menyerang, Doroka langsung menggunakan sihir cinta. Sontak Adonis menyuruh Doroka untuk menggali informasi dari Usagi. Namun apa yang terjadi, Usagi terbebas dan ketawa. Bahkan merasa senang karena bisa bertemu pemilik sihir yang sama dengan Dorothea. Lantas Usagi langsung menunjukkan dadanya yang telah tertanam sihir cinta lebih dulu oleh Dorothea. Maka dari itu sihir Doroka takkan mempan terhadap Usagi. Jelas di sini Adonis kebingungan karena tidak mengenal Dorothea. Sontak Usagi mulai meluncurkan ratusan tangan mesin untuk menyerang Adonis. Lantas Adonis menyuruh Doroka untuk mundur karena sihir Doroka sudah tidak berguna lagi di sini. Lalu karena teringat penghinaan ACP yang menganggap penyihir tidak berguna ketika tidak punya sihir dan tekad Doroka yang tetap ingin menjadi berguna, Adonis menciptakan sebuah jirah dan pedang untuk Doroka supaya Doroka bisa ikut bertempur atau setidaknya bisa melindungi diri sendiri. Adonis pun menjelaskan bahwa pedang tersebut sudah dilapisi sihir yang bisa memotong apapun. Bahkan Adonis menunjukkan sebuah gulungan ilmu berpedang. Pertanyaannya, apa boleh belajar ketika waktunya sedang genting, bro? Coba lihat itu, si Usagi langsung menyerang, bro. Ya, bagi Adonis ini sangatlah mudah dan untungnya Doroka sedikit mahir menggunakan pedang. Namun meski begitu keduanya sangat kelelahan, terutama Doroka karena tangan mesin milik Usagi tidak ada habisnya. Alhasil lagi-lagi Adonis harus melindungi Doroka. Lalu tiba-tiba Usagi meningkatkan output sehingga daya serang menjadi meningkat. Lantas Adonis langsung menggunakan sihir menghancurkan semua tangan mesin. Lalu kemudian membentuk sebuah bola dan menggelinding ke arah Usagi. Karena Usagi terlihat ingin mengadu kekuatan, lagi-lagi Charmy menyuruh Usagi untuk menghindar dan tidak menyentuh bola tersebut. Namun kali ini Usagi tidak mau dengar, alhasil Charmy memberikan output ke tingkat maksimal. Ya, sungguh tidak disangka Usagi mampu menahan bola voli dan pada saat itu Adonis langsung keluar ingin menghantam, namun dengan mudah dihentikan menggunakan tangan mesin. Meski begitu, Adonis di sini hanyalah pemancing karena serangan utamanya ada pada Doroka. Ya, karena ketakutan Doroka hanya melukai kaki Usagi, alhasil kini Doroka kembali dalam bahaya. Sontak Adonis langsung menghampiri, namun malah menjadi double hit bagi Usagi. Ya, di sini Usagi memberitahu seharusnya Doroka membidik dengan benar, yaitu jantung. Dan kegagalan tersebut akan berakibat fatal, yaitu kematian bagi Adonis dan Doroka. Lalu tiba-tiba Adonis bangkit kembali langsung mengikat Usagi dengan sihir. Perlahan tubuh Usagi akan remuk. Namun lagi-lagi Usagi selamat dengan menggagalkan Adonis yang sedang menulis sihir. Alhasil sihir Adonis mulai melonggar. Dan satu-satunya harapan yaitu Doroka. Namun lagi-lagi Doroka hanya beban, langsung dijenggut, ditarik hingga melayang di udara. Sementara Adonis terkapar tak bisa bergerak. Dan karena pena sihir terlepas dari tangannya, alhasil kini sihir Adonis terlepas. Adonis di sini mulai panik dengan situasinya yang sudah tidak ada harapan untuk selamat. Dan tiba-tiba... Ya, lagi-lagi Adonis merasakan kesedihan dan kemurkaan yang kedua kalinya, yang dimana orang terdekat Adonis lagi-lagi dibegitukan tepat di hadapan Adonis. Namun bedanya di sini Doroka masih tetap hidup, akan tetapi Doroka akan merasakan kesakitan seumur hidup, yaitu tidak lagi bisa melihat. Lantas dengan tatapan yang dipenuhi kemurkaan, Adonis meminta Usagi untuk mengembalikan mata milik Doroka. Tapi si Usagi malah membuat Adonis semakin murka. Itu karena Usagi malah memainkan mata Doroka layaknya sebuah lato-lato. Jelas di sini Adonis makin murka langsung menyerang. Ya, meski di sini Adonis tampak unggul, namun tetap saja Adonis tidak bisa melukai Usagi. Sambil bersembunyi, Adonis menyempatkan untuk menolong Doroka, yang dimana untuk menghentikan pendarahannya Adonis langsung membakar menggunakan lengan robot milik Usagi.
Di sini Doroka meminta maaf telah menjadi beban bagi Adonis. Lantas Doroka berkata bahwa dirinya selalu membayangkan hidup damai dan bersekolah bersama Adonis. Doroka sangat yakin hari-harinya akan selalu indah dipenuhi marah dan tertawa. Doroka pun bertanya-tanya kenapa hidupnya seperti ini, apa yang salah dari dirinya. Setelah itu Doroka langsung pingsan. Sontak Adonis langsung teringat dengan impian Clue yang sama dengan Doroka. Di sini Adonis semakin dipenuhi dengan penyesalan yang dimana Adonis masih cupu, tidak bisa melindungi satu wanita pun. Maka dari itu untuk saat ini Adonis akan mengerahkan seluruh kemampuannya langsung menciptakan sebuah raksasa. Lah ini si Usagi malah senang bisa melihat sihir yang di luar Nurul. Sontak Adonis langsung menghantam, tapi Usagi masih saja tetap selamat. Lantas Adonis berkata bahwa dirinya akan membuat Ratu Dorothea yang dikagumi oleh Usagi mengalami hal yang sama seperti Doroka. Sontak Usagi langsung murka dan akan menyelesaikan semua ini dengan cepat. Ya, sungguh tidak disangka raksasa yang dikira kuat ternyata sangat mudah bagi Usagi untuk menghancurkannya. Bahkan Adonis dibuat terpojok, tidak bisa berbuat apapun, dan kali ini Usagi mengumpulkan semua tangannya menjadi tangan raksasa. Sementara itu di sisi lain Doroka yang buta terus memanggil di mana Adonis, di mana Adonis. Tak lama Adonis datang menyapa, tapi ternyata yang memanggil itu adalah Usagi. Lantas Doroka bertanya di mana Adonis. Ya, di sini Doroka tidak menyadari bahwa Adonis saat ini sedang digiwing tak berdaya. Lalu ketika Adonis berkata cepat lari Doroka, sontak Usagi langsung menyiksa Adonis hingga sekarat. Sementara itu Doroka langsung disensor. Ya, di sini Usagi begitu kesal mendengar suara Doroka yang mirip dengan Dorothea. Untungnya saat ini Usagi merasa lega karena dirinya telah mengubah wajah Doroka. Sontak Usagi langsung teringat pertama kali bertemu dengan Dorothea yang ia cintai. Namun setelah mengetahui tujuan dari Dorothea, Usagi tidak mungkin mendapatkan kesempatan berada di samping Dorothea. Namun meski begitu, Usagi sangat senang bisa menjadi budak cinta bagi Dorothea. Yaelah, ternyata bucin bro. Dan di sini Usagi menyatakan bahwa dunia ini tidak membutuhkan dua penyihir yang sama dan Adonis memang sudah menjadi harmoni untuk mati. Lalu ketika Usagi akan membunuh Adonis, Doroka langsung menarik Usagi dan berkata, bukankah penyihir adalah musuh bagi umat manusia? Doroka tahu bahwa Adonis telah menghancurkan ibu kota dan membuat sebagian manusia telah mati. Tapi semua itu bermula karena manusia telah memburu para penyihir alias sebab dan akibat. Doroka di sini percaya bahwa balas dendam itu salah, tapi untuk saat ini Doroka malah semakin yakin bahwa manusia memang tidak bisa dimaafkan dan balas dendam memang tidak salah. Lalu tiba-tiba ya, di sini Usagi menyatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan bacotan Doroka karena yang diperlukan saat ini yaitu kepala Adonis. Adonis yang sudah sekarat mencoba berbicara meminta satu permintaan pada Doroka, yaitu gunakanlah mantra cinta untuk Adonis. Dan Adonis di sini bersedia menjadi boneka untuk Doroka. Langsung streslah itu si Usagi karena kesal melihat drama sinetron. Lalu karena Adonis terus memohon, Doroka terpaksa dan yakin untuk melakukan hal itu. Ya, sungguh tidak disangka mantra cinta ternyata memiliki sebuah efek bab yang dimana kemampuan fisik Adonis semakin meningkat. Bukan hanya itu, mantra cinta ini bisa mentransfer ingatan milik Doroka, yang dimana Adonis mendapatkan sebuah gambaran ingatan masa lalu Doroka ketika Doroka masih di bangku sekolah sihir bersama para penyihir lainnya. Ternyata kemampuan Doroka ini sering mendapatkan cemooh dari teman-temannya, yang dimana sihir Doroka merupakan sihir yang tidak berguna dan sangat berbahaya bagi umat manusia. Lebih tepatnya, sihir Doroka merupakan sebuah pengendalian dan hal itu dianggap jijik oleh teman-temannya, dan karena sihir tersebut pula Doroka selalu dikucilkan. Maka dari itu Doroka selalu bertekad ingin menjadi penyihir yang baik dan berjanji takkan pernah menggunakan sihirnya terhadap siapapun. Disinilah Adonis mulai paham kenapa Doroka selalu naif. Lantas Adonis kembali meminta Doroka untuk menggunakan Adonis sesuka hati tanpa mengkhawatirkan apapun. Sontak Doroka semakin yakin dan tidak akan ragu lagi. Langsung muncullah sebuah mahkota dan Adonis langsung sembuh total, bahkan memiliki sihir yang di luar nalar sebagai manusia. Dan agar Adonis semakin kuat, Doroka terus menumbuhkan sugesti pada Adonis bahwa Adonis akan menjadi manusia yang tidak terkalahkan. Queen Blade. ねえのかよ。この足
Ya, di sini Usagi benar-benar dibuat tidak berdaya, meminta Adonis untuk santuy dulu, jangan dulu diakhiri ini. Namun Adonis yang sudah teramat murka mana mungkin mau mendengar ocehan dari Usagi. Sontak Adonis mulai menulis mantra sihir yang paling dahsyat di dunia ini. Adonis di sini menjelaskan bahwa sihir ini merupakan sihir milik Clue yang sering digunakan untuk memperbaiki kekeringan bumi 100 tahun yang lalu. Dan sihir ini juga merupakan sebuah janji, yang dimana Adonis akan menggunakan sihir ini untuk melindungi orang lain. Sontak Usagi langsung melakukan perlawanan, tapi hanya dalam sekejap semua tangan mesinnya langsung dibekukan dan dihancurkan. Lantas Usagi menyuruh Doroka untuk menghentikan sihir Adonis. Itu karena Adonis yang merupakan manusia takkan mungkin bisa tahan dari suhu yang sangat dingin ini. Tapi Doroka bilang santuy. Itu karena Adonis yang dipenuhi dengan dendam otomatis akan mengeluarkan api yang membara di dalam tubuhnya. Jelas di sini Usagi semakin terheran, ternyata sugesti bisa menciptakan hal yang tidak masuk akal bagi manusia. Sontak Usagi langsung maju untuk menyerang, tapi dalam sekejap Usagi langsung membeku. Lalu ketika mantranya sudah selesai, terciptalah sebuah badai salju menyelimuti beberapa kota di bumi ini. Ya, di sini terlihat Punch dan kawan-kawannya begitu terheran melihat gurun pasir yang tadinya sangat panas selalu membuat badan jadi gerah alias hareudang, kini menjadi gurun salju membuat semuanya menjadi kedinginan bahkan hampir kabulusan. 何なんだよ。マジで死んでねえだろうな。 Kembali pada Adonis, ketika Adonis pingsan karena kedinginan, tiba-tiba muncul bayangan Clue langsung memeluk Adonis. Dan setelah itu Clue langsung pergi dan menghilang. Lalu ketika Adonis tersadar, Adonis langsung teringat dengan janjinya pada Clue, yang dimana sihir yang ia gunakan hanya untuk melindungi orang lain. Ya, seperti yang kita lihat, Adonis telah menciptakan sebuah jirah yang kuat dan hangat untuk melindungi Doroka. Sementara Adonis langsung jatuh pingsan karena kedinginan. Jelas di sini Doroka terpanik, namun setelah terdengar detak jantung Adonis yang masih berdetak, Doroka akhirnya lega karena Adonis masih hidup. Lalu tiba-tiba Usagi yang sekarat berkata bahwa Adonis dan Doroka nampak seperti Dorothea ketika muda bersama dia. Dia siapa juga? Dan sebagai permintaan terakhir, Usagi meminta Doroka jika bertemu dengan Dorothea, tolong katakan kepadanya bahwa meski Usagi gagal inkarnasi, setidaknya Usagi telah melakukan yang terbaik. Tak lama Adonis pun sadar, langsung mengatakan bahwa Adonis berjanji akan menyembuhkan mata Doroka. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Dorothea yang sangat santuy sekali lagi jogging di pagi hari sambil menyapa para warga yang sangat kegirangan terhadap dirinya. Lalu ketika kembali ke istana, bawahannya begitu sangat mengkhawatirkan keselamatan sang ratu. Tapi sang ratu Dorothea bilang santuy saja karena mereka sangat mencintaiku. Lantas Dorothea bertanya apakah kita sudah mendapatkan tanggapan dari Crowns. Dan jika mereka tidak memberikan tanggapan, maka sang ratu Dorothea akan mendeklarasikan perang. Kemudian kita pun diperlihatkan beberapa negara di antaranya, negara satu ibu Orion Sono, negara militer Mika, negara medis Makvoin, terakhir negara timur Sujure. Kembali pada Adonis, kini Adonis sudah sadar dan sehat kembali. Di sini Doroka masih sangat menyesal telah menggunakan sihir cinta terhadap Adonis. Namun meski begitu, kini Doroka mulai paham dan mengerti ternyata Adonis memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang sangat besar terhadap Clue. Sontak Adonis berkata, jangan khawatir soal mantra cinta itu karena Adonislah yang memintanya. Lalu karena Adonis meminta untuk mengangkat poninya, Doroka pun menurutinya. Tapi di sini Doroka sangat malu karena wajahnya kini jadi jelek. Lantas Adonis berkata kembali, untuk hal ini Adonis ikut bertanggung jawab. Dan setelah melihat ingatan milik Doroka, kini Adonis mulai paham dengan sifat dan keinginan Doroka. Dan meski begitu, kebaikan Doroka memanglah nyata, bukan dibuat-buat. Lantas Adonis meminta Doroka untuk berbagi kebaikan itu bersama Adonis. Lalu ketika Adonis mengikat kain di mata Doroka, Doroka membayangkan seolah-olah Adonis sedang memeluk Doroka dengan erat. Langsung ditakolah itu si Doroka, aduh,
Ya, di sini Adonis pun menegaskan bahwa di dalam hatinya hanya ada Clue seorang dan sihir cinta milik Doroka takkan berpengaruh apa-apa terhadap Adonis. Ya, meski perkataannya cukup jahat, tapi Doroka di sini cukup senang. Lalu ketika Adonis menggenggam erat tangan Doroka, Doroka langsung baper. Sontaklah Adonis berkata bahwa kita harus saling membantu. Dan akhirnya season pertama Hametsu no Okoku telah tamat. Ditutup dengan sebuah genggaman erat yang akan terus melakukan perjalanan bersama-sama dan akan saling membantu satu sama lain. Aduh, endingnya itu loh, bikin penasaran, bikin baper, bikin haru, bikin nyesek. Ya begitulah anime ini. Tapi gue masih bingung, ini anime sebenarnya membenarkan atau tidak ya soal dendam. Agak membingungkan sekali bro. Tapi di akhir episode ini yang gue tangkap tuh seolah-olah dendam itu boleh dilakukan jika situasinya benar-benar sangat parah. Tapi bro, gue tetap yakin bahwa dendam itu nggak benar seperti yang dikatakan Doroka sebelumnya. Jika dendam dilakukan takkan mengobati apapun, yang ada malah muncul penyakit baru. Ya sudahlah, mungkin ini cuma 12 episode, jadi gue nggak bisa menyimpulkan apa maksud dari anime ini soal dendam. Nah tapi bro, meski anime ini agak begini dan begitu, tetap ada pesan-pesan yang disampaikan. Seperti hanya soal teknologi manusia, ya kalian tahu kan soal robot itu. Nah, meski anime ini cukup sadis, gue yakin setiap film selalu memberikan pesan-pesan yang positif dari setiap ceritanya. Kecuali film Hentong, gak ada itu mah. Nah, yang gue temukan dari anime ini yaitu sebuah pesan yang dimana jika kita melakukan hal-hal buruk dan menyakiti orang lain akan menciptakan sebuah dendam seperti di anime ini. Mungkin maksudnya anime ini dibuat hanya sekedar contoh dari sebab dan akibat. Ya, intinya orang jahat akan terlahir dari orang baik yang tersakiti. Ya jadi wesi. Ya artinya halo pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa untuk memberikan like yang sebanyak-banyaknya biar Bang Ultranya jadi semangat, biar makin cepat kontennya pemirsa. Ya pokoknya setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya, dan ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Tapi dulu kita gas sampai kelar, spam emoticon biar suasana makin liar. Kalau relate share teman tangga apa bebaskan aja, bahasan lengkap bukan sekadar asumsi liar. Asli darah cerita kita beda dari yang biasa, jangan skip momennya, tangkap esensinya. Bang Ultra bawa sensasi tak terduga, diklik dulu like-nya dan subscribe-nya. Kalau seru share ke squad kita hype bersama. Yo, check it, flashback singkat, gimmicknya lewat, lu senyum tipis tim gue yang tepat. Mata panda edit video gak kelar-kelar, tapi demi story semangat kita terus berkobar. 1, 2, lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa lanjut bang. Yo, check it.